Misteri Lorong Gelap. Sekolah kami sudah berdiri sejak zaman kolonial. Gedung utamanya memiliki arsitektur klasik dengan lorong-lorong panjang dan jendela besar berdebu. Namun, ada satu tempat yang selalu dihindari siswa, lorong gelap di lantai 3. Kisah-kisah tentang lorong itu beredar dari generasi ke generasi. Konon, dahulu seorang siswi bernama Laras pernah menghilang di sana. Setelah beberapa hari dicari, dia ditemukan tak sadarkan diri dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Saat akhirnya ia sadar, dia tak pernah mau berbicara tentang apa yang terjadi di lorong itu. Tak lama setelahnya, keluarganya pindah, dan Laras tak pernah kembali ke sekolah. Namun, sejak kejadian itu, kejadian aneh sering terjadi. Suara langkah kaki tanpa wujud, tawa kecil yang menggema di malam hari, dan sesekali, ada siswa yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di lorong itu. Meskipun begitu, tak ada yang benar-benar berani menyelidiki lebih jauh. Hingga suatu hari, aku dan 3 temanku, Dika, Sari, dan Andi, memutuskan untuk membuktikan apakah kisah itu benar adanya. Kami memutuskan untuk menyelinap ke sekolah setelah jam pelajaran usai. Rencana kami sederhana, masuk ke lorong gelap, melihat-lihat, dan membuktikan kalau cerita itu hanya mitos belaka. Saat matahari mulai tenggelam, kami berkumpul di halaman belakang sekolah. Jantungku berdebar kencang, tapi aku berusaha terlihat tenang. Dika, yang terkenal pemberani, menepuk bahuku. "Jangan takut, Rina. Ini cuma lorong kosong." Andi mengangguk setuju. "Kalau kita ketahuan satpam, baru kita perlu takut." Kami menyelinap melalui jendela perpustakaan yang tidak dikunci. Dari sana, kami melewati beberapa ruang kelas yang kosong. Suasana sekolah di malam hari terasa sangat berbeda, lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih menyeramkan. Setelah melewati tangga kayu yang berderit, kami tiba di lantai 3. Lorong itu ada tepat di depan kami, gelap, sunyi, dan seolah mengundang kami untuk masuk. Aku menyalakan senter kecil yang kubawa. Cahaya kuning redup menerangi dinding berdebu dan papan pengumuman tua di samping kami. "Kenapa sepi banget, ya?" bisik Sari. Langkah kami menggema saat kami berjalan lebih dalam. Bau lembab memenuhi udara, bercampur dengan aroma kayu tua yang lapuk. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari ujung lorong. Kami langsung berhenti. "Siapa itu?" tanya Dika dengan suara pelan. Tak ada jawaban. Andi mengeluarkan ponselnya dan mencoba merekam. "Mungkin ini hanya suara angin," katanya. Meskipun suaranya terdengar ragu, kami melanjutkan langkah, tetapi suara itu terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Aku menelan ludah. Jantungku semakin kencang, lalu, terdengar suara tawa kecil, nyaring dan melengking. Kami semua membeku. Aku dengar sesuatu," bisik Sari ketakutan. Tawa itu semakin keras. Aku bisa merasakan bulu kuduku meremang. Kami menoleh ke belakang, tapi lorong di belakang kami kosong. Kemudian, aku melihatnya, sebuah bayangan hitam berdiri di ujung lorong. Bayangan itu diam, tetapi matanya berkilat merah dalam kegelapan. Bentuknya seperti anak perempuan, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar. Dia tidak memiliki kaki. Dika mencengkram tanganku. "Rina, kita harus pergi." Namun, sebelum kami bisa berbalik, sosok itu melayang mendekat dengan cepat. Aku bisa merasakan hawa dingin menyelimutiku. Tiba-tiba, lampu-lampu lorong berkedip. Aku mendengar suara tangisan pelan. "Laras!" bisik suara lirih yang menggema di sekeliling kami. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Kemudian, sesuatu terjadi. Papan pengumuman tua di sebelahku bergetar. Salah satu foto jatuh ke lantai. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya. Itu foto lama sebuah kelas. Dan di sudut foto, ada seorang anak perempuan yang wajahnya terlihat kabur, seolah tidak ingin dikenali. Aku teringat sesuatu. Aku pernah melihat anak ini di arsip sekolah. Dia adalah Laras, siswi yang menghilang. Sosok bayangan itu semakin dekat, tangannya yang pucat terulur ke arah kami. Tanpa pikir panjang, kami semua berlari sekencang mungkin. Kami tidak berhenti berlari sampai kami mencapai gerbang sekolah. Nafas kami terengah-engah, dan tubuh kami gemetar. Keesokan harinya, kami menceritakan kejadian itu kepada Bu Ratna, salah satu guru senior. Wajahnya langsung berubah pucat saat mendengar nama Laras. "Kalian seharusnya tidak ke lorong itu," katanya dengan nada serius. Kami memohon agar dia menceritakan kisah sebenarnya. Setelah ragu-ragu, akhirnya Bu Ratna mengangguk. "Dulu,
Laras adalah anak yang pendiam dan sering dibully oleh teman-temannya. Suatu hari, mereka menguncinya di lorong itu sebagai lelucon. Namun, saat mereka kembali untuk melepaskannya, Laras sudah menghilang. Aku merasa tenggorokanku kering. Dia ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan tak sadarkan diri. Sejak saat itu, dia tidak pernah berbicara lagi. Keluarganya pindah, dan sekolah menutup lorong itu, tapi sepertinya dia masih ada di sana. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Sejak malam itu, kami tidak pernah berani melewati lorong gelap lagi. Namun, setiap kali aku melewati lantai 3, aku bisa merasakan tatapan itu. Sepasang mata merah yang terus mengawasi dan kadang-kadang, saat malam tiba, terdengar suara tawa kecil yang menggema di lorong itu.